Welcome to the Baseface Network. Perkenalkan, nama saya Dewa Hyuteriningsi dengan NIM 2108112998. Service quality adalah yang dapat memenuhi kebutuhan para nasabahnya, memberi informasi yang cepat dan akurat, serta memberikan keramahan saat melakukan pelayanan. Hal ini akan menjadi tolak ukur dari kesetiaan nasabahnya. Pelayanan dapat dikatakan baik dan berkualitas apabila layanan yang diberikan suatu perusahaan dapat memuaskan nasabah atau pelanggannya. Setiap perusahaan membutuhkan service quality yang baik karena perannya yang sangat penting bagi kelangsungan bisnisnya, yaitu dengan cara yang pertama memberikan kepuasan pada konsumen, di mana konsumen adalah raja, maka mereka harus dilayani dengan sebaik-baiknya oleh pihak perusahaan. Melayani konsumen juga bisa dengan menjawab beragam pertanyaan yang mereka ajukan. Yang kedua ada membangun loyalitas pelanggan, di mana service quality yang diberikan pada konsumen secara optimal akan membangun loyalitas pelanggan. Di saat pelayanan yang diberikan kepuasan terhadap kebutuhan mereka membuatnya senang, maka reputasi perusahaan akan terlihat baik. Baik, perkenalkan, nama saya Mazaya Kucha Putri dengan NIM 210810102102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai service quality atau kualitas pelayanan, di mana dimensi kualitas pelayanan mengacu pada aspek-aspek tertentu yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh dan seberapa baik suatu layanan atau produk itu dipandang oleh pelanggan, di mana dimensi kualitas ini ada 5 yang terdiri tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Yang pertama, tangibles atau bukti fisik. Dimensi ini mengacu pada aspek fisik dari layanan atau produk yang ditawarkan. Ini termasuk fasilitas fisik, peralatan, penampilan staf, dan dokumentasi yang digunakan dalam memberikan layanan. Contoh dalam industri perbankan seperti tampilan fisik kantor cabang, kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu, serta kualitas peralatan seperti mesin ATM yang tersedia. Yang kedua yaitu reliability atau keandalan. Keandalan ini mengukur sejauh mana layanan atau produk ini dapat dipercaya. Contohnya, dalam perbankan itu seperti kehandalan sistem perbankan online yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan lancar dan aman setiap saat. Kemudian yaitu responsiveness atau responsif. Dimensi ini mencakup seberapa cepat dan efektif suatu organisasi merespons permintaan, pertanyaan, atau keluhan pelanggan. Contoh dalam industri perbankan seperti waktu tunggu yang singkat di teller ketika pelanggan melakukan transaksi di kantor cabang, atau respon cepat dari layanan pelanggan ketika ada masalah dengan rekening. Yang keempat yaitu assurance atau jaminan. Jaminan ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk memberikan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggan tentang kompetensi dan integritasnya. Contohnya dalam perbankan ini seperti kemampuan staf bank untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu pelanggan dalam memahami produk dan layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu empati. Empati ini melibatkan kemampuan organisasi untuk memahami dan merespons kebutuhan, keinginan, dan perasaan pelanggan dengan cara yang empatik. Contoh dalam perbankan adalah staf yang ramah dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan, serta kemampuan bank untuk menyesuaikan layanan dengan preferensi individu pelanggan. Jadi, dengan memperhatikan dan memperbaiki aspek-aspek ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan, bank dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, juga membangun hubungan yang lebih baik dan lebih kuat dengan pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Makasih. Baik, saya Reza Nanda Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model karakter dalam service quality. Nah, model karakter sendiri merupakan suatu pengembangan dari service quality, di mana terdapat suatu perkembangan, yaitu model karakter ini melakukan pengukuran kepuasan pelanggan
terhadap indikator-indikator syariah seperti itu. Nah, dalam model Carter sendiri terdapat satu dimensi yang membedakan dari model service quality, yaitu dimensi compliance, yang mana dimensi ini merupakan suatu dimensi yang melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan dengan cara mengukur indikator bagaimana perusahaan tersebut melaksanakan prinsip-prinsipnya, apakah telah sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, di sisi lain, indikator ini juga mengukur bagaimana perusahaan tersebut melaksanakan kepatuhan terhadap suatu aturan-aturan yang berada dalam suatu negara atau suatu domisili atau domestik tertentu. Nah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan pelanggan apabila dilaksanakan secara baik atau teratur seperti itu. Nah, dalam beberapa penelitian tertentu menjelaskan bahwa dimensi yang paling berpengaruh adalah dimensi reliability, di mana dimensi ini merupakan dimensi yang melaksanakan pengukuran terhadap indikator, yaitu indikator kepuasan pelanggan yang diukur dengan cara bagaimana ketepatan atau konsistensi waktu yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan atau memberikan pelayanan kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, di sisi lain, bahwa juga terdapat beberapa penelitian atau beberapa pendapat dari orang-orang tertentu yang menjelaskan bahwa kepercayaan memiliki peranan yang cukup penting pula terhadap suatu loyalitas atau kepuasan dari pelanggan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Abdullah dan Nurul menyebutkan pemasaran Islami adalah segala aktivitas bisnis dalam bentuk kegiatan penciptaan nilai atau value creating activities yang memungkinkan pelakunya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatan yang dilandasi dengan kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad muamalah Islami. Pemasaran Islami mengacu pada aspek yang berorientasi pada pandangan kemaslahatan dunia dengan senantiasa mengacu di rujukan ilahiyah yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan diperkuat oleh ijma dan qiyas untuk meraih kebahagiaan yang hakiki atau falah. Rasulullah SAW telah mengajarkan di umatnya untuk berdagang dengan menggunakan menjunjung tinggi etika. Strategi pemasaran Islam yang harus dilakukan dalam pemasaran Islami yaitu yang pertama, menciptakan penawaran menarik dan terpercaya. Pemasar membutuhkan pengetahuan, kesadaran, serta komitmen untuk menciptakan suatu penawaran yang menarik serta dapat dipercaya. Orang akan selalu menimbang antara positif serta negatif barang atau jasa yang ditawarkan. Jika dirasa yang positif lebih banyak berasal dari yang negatif atau dapat dikatakan resikonya sangat minim, maka kemungkinan besar peluang pelanggan akan memutuskan membeli. Begitu pula kebalikannya. Dan yang kedua, memberikan pelayanan prima. Pada asalnya, manusia ingin dilayani dan diperlakukan dengan baik, apalagi seorang pelanggan. Di samping dia sebagai manusia, juga membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu melakukan transaksi dan mendatangkan profit bagi perusahaan. Dan yang ketiga, ada menawarkan produk yang halal, thayyibah. Hukum asal perkara yang bermanfaat dan baik adalah halal, dan hukum asal perkara yang bermudarat dan buruk adalah haram. Segala sesuatu yang hukumnya halal boleh untuk kaum mukmin, dan segala perkara yang haram tentunya mengandung kemudaratan bagi kaum mukmin. 4. Memberikan nilai yang berkesan. Rasulullah SAW berbisnis dengan nilai-nilai mulia dan karakter terpuji. Dalam memasarkan produk, senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan, menjaga kecakapan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, serta tidak melakukan penimbunan serta tidak mengambil untung yang berlebihan. Hal itu penting dalam bermuamalah. Hendaknya memberi kemudahan dalam bertransaksi, baik dalam menjual, menagih hutang, dan pelayanan. Untuk yang kelima, ada menawarkan model yang mengikuti zaman. Perusahaan harus mampu berkembang mengikuti zaman. Perubahan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perubahan perlu disikapi dengan cermat. Yang keenam, ada membangun sinergitas dengan stakeholders. Allah mencintai orang maupun kelompok yang dalam berbisnis menanamkan manajemen yang rapi sesuai dengan syariah Islam.
Diharapkan kerjasama tersebut akan memberikan kemanfaatan dan keuntungan yang lebih dibandingkan dilakukan sendiri. Baik, saya Devi Kamil Gustinada akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu perilaku konsumen muslim. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen muslim. Definisi perilaku konsumen muslim ini menurut Gareth Zalman dan Melanie Waddell, perilaku konsumen muslim merupakan tindakan-tindakan atau proses dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan organisasi untuk mendapatkan atau menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Perilaku konsumen atau consumer behavior mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya atau resource yang dimiliki sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, perilaku konsumen ini juga merupakan aktivitas seseorang saat mendapatkan mengkonsumsi barang atau jasa. Menurut Kotler, ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim, di mana faktor yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar untuk mendapatkan nilai-nilai, persepsi dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor sosial, di mana faktor sosial ini merupakan interaksi formal maupun informal dalam masyarakat yang relatif permanen, yang anggotanya menganut minat dan perilaku serupa dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi, di mana dalam faktor pribadi ini merupakan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lainnya, yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini sebagai bagian dari pengaruh lingkungan yang dimana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh pada masa lalu atau mengantisipasi terhadap masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu karakteristik perilaku konsumen muslim, di mana terdapat 5 karakteristik perilaku konsumen muslim. Yang pertama yaitu kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, konsumen muslim ini harus cenderung mempertimbangkan kepatuhan pada prinsip-prinsip agama Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hal konsumsi. Nah, yang kedua yaitu pentingnya sertifikasi halal. Nah, produk yang bersertifikasi halal memiliki kepentingan khusus bagi konsumen muslim karena mereka cenderung mencari label halal untuk jaminan bahwa produk ini sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pengetahuan. Nah, tingkat pendidikan dan pengetahuan ini juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen muslim. Nah, konsumen yang lebih terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip yang relevan. Nah, yang selanjutnya yaitu komunitas dan solidaritas. Nah, konsumen muslim ini juga cenderung memperhatikan kesejahteraan komunitas mereka. Mereka dapat lebih condong untuk memilih produk atau layanan yang mendukung ekonomi lokal atau komunitas muslim. Yang terakhir yaitu kesadaran terhadap lingkungan, di mana kesadaran akan lingkungan juga memiliki pertimbangan penting bagi konsumen muslim karena dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.